Terima kasih Pak Kautsar. Mungkin dari presentasi yang sudah disampaikan Pak Kautsar dan dari makalah yang Bapak Ibu bisa baca juga, paling tidak yang disampaikan oleh Pak Kautsar pertama dalam memperkenalkan tafsir Sufi, model tafsir Sufi, itu Pak Kautsar memperkenalkan salah satu tokoh yang sangat penting dalam tasawuf, yaitu Ibnul Arabi. Dalam kalangan Sufi, dia menjadi guru dari para Sufi, dari yang Sufi-Sufi yang kita kenal. Dan satu pendekatan yang dipakai oleh Ibnul Arabi yang seperti tadi disampaikan adalah takwil. Takwil itu seperti tadi sudah dijelaskan, dia mengembalikan ke makna asalnya atau menafsirkan secara metaforik gitu ya. Dan ada dua contoh yang dipresentasikan tadi, yaitu yang pertama mengenai takwil. Yang mengerti takwil itu seperti kata Al-Quran sendiri adalah ar-rasikhuna fil ilmi, orang yang kukuh, kuat dalam pengetahuan. Dan dua contoh yang disampaikan tadi, yang pertama itu ayat yang mengatakan perangilah orang kafir yang dekat denganmu, dan tafsir dengan takwilnya itu dimaknai sebagai hawa nafsu. Dan yang kedua, contoh takwil itu adalah yang senantiasa sholat himdaimun, itu yang dimaksud senantiasa dalam sholat, dan senantiasa itu artinya 24 jam. Itu dimaknai sebagai bukan sholat seperti yang kita kenal 5 waktu, tetapi sholat dalam arti kita menyadari kehadiran Tuhan. Tuhan selalu hadir dalam diri kita, dalam jiwa kita. Nah, mungkin nanti kita akan masih dengan pemakalah yang kedua, narasumber yang kedua, yaitu Mas Muksid Ghazali. Beliau mungkin akan memberikan penunjang ya untuk mengerti lebih jauh yang dimaksud dengan tafsir Sufi. Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya memberi judul presentasi saya mengaji tafsir Sufi, karena saya santri aja sebenarnya. Kalau di spanduknya kan memahami tafsir Sufi. Mengaji tafsir Sufi, Pak Kautsar tadi berdiri, masa yang muda enggak berdiri? Dimulai dari pengertian, karena saya khawatir banyak yang tidak cukup akrab dengan studi-studi tafsir. Karena itu saya mulai dengan pembicaraan mengenai pengertian tafsir Sufi. Saya mengutip Husain Az-Zahabi, kata dia at-tafsir al-faidhi, at-tafsir al-isyari, huwa ta'wilu ayatil Qur'an, menakwilkan ayat-ayat Al-Qur'an ala khilafi ma yadhharu minha bimuqtadha isyaratin khafiyah, menakwilkan ayat-ayat Al-Qur'an secara berbeda dengan apa yang tampak dari kebanyakan makna harfiahnya, bimuqtadha isyaratin khafiyah tadharu li arbabis suluk, berdasarkan isyarat-isyarat yang samar, yang tersembunyi. Isyarat yang tersembunyi itu hanya bisa diketahui oleh arbabis suluk, yaitu orang-orang yang menekuni ilmu tasawuf. Jadi yang tidak mengerti tasawuf berarti tidak masuk ke dalam medan penafsiran at-tafsir al-faidhi atau at-tafsir as-sufi. Wa yumkinu at-tatbiqu bainaha wa bainadh dhawahir al-muradah, dan dimungkinkan juga untuk mengkombinasikan antara tafsir dengan makna yang zahir dengan tafsir dengan makna yang batin. Karena makna tekstual tak bisa ditinggalkan sepenuhnya, maka setiap penafsiran meniscayakan ada makna batinnya. Bisa difahami? Ini sambil melukis saja sebenarnya kan tulisannya ini. Saya lupa kayak
Masa di UIN gitu jadi bawaannya yang kayak begini. Bu Amani bisa difahami kan? Mudah-mudahan. Apa yang menjadi dasar dari tafsir sufi, tafsir isyari ini? Waddalilu ala dzalika qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi dalilnya adalah sabda Nabi. Kata Nabi, lahu dhahrun wa batnun. Ayat Al-Qur'an memiliki aspek zahir dan aspek batin. Fadhahiruhu hikmatun wa batinuhu amikun. Makna zahirnya mengandung hikmah, maknanya memiliki kedalaman yang luar biasa. Wa qala aidan inna lil qur'ani dhahran wa batnan wa li batnihi batnan ila sab'ati abtun. Setiap Al-Qur'an memiliki makna zahir dan memiliki makna batin. Dan makna batin itu memiliki beragam lapis lagi. Disebutkan di sini sampai pada 7 lapis makna batin. Jalaluddin As-Suyuti berkata bahwa makna batin itu bisa sampai kepada 70.200 makna batin dari Al-Quran. Enggak usah ditanya berapa, 70.000 itu berapa, bisa disebutkan tidak? 10 saja, ya bingung kan? Itu untuk menunjukkan bahwa banyak sekali tafsir takwil terhadap Al-Quran. Karena itu penafsiran menjadi tak berhingga. Ini adalah sabda Nabi, hadis Nabi. Saya kutipkan yang kedua pendapatnya Imam Ali bin Abi Thalib. Bukan berarti saya Syiah kalau mengutip Imam Ali. Nanti dikira Syiah lagi kan? Lagi sensi hari-hari ini. Qala al-Imam Ali bin Abi Thalib, Imam Ali bin Abi Thalib berkata, "Ma min ayatin illa walaha arba'atu ma'anin." Tidak ada satu ayat pun di dalam Quran kecuali satu ayat itu memiliki 4 makna. Zahirun wa batinun wa haddun wa matla'un. Fadzahir at-tilawah, makna zahirnya adalah berdasarkan bacaannya. Ada ilmu tajwidnya kan? Sesuai dengan nahu dan saraf, gramatika bahasa Arabnya. Wal batinu al-fahmu, makna batinnya adalah bagaimana memahami ayat Al-Quran. Wal haddu huwa ahkamul halali wal haram. Ini satu tafsir. Ujungnya sebenarnya ingin mengetahui mana yang diperbolehkan oleh Allah dan mana yang tidak. Wal matla'u huwa muradullahi minal abdi biha. Sedangkan ujung yang paling akhir adalah mufassir itu ingin menimba apa yang dikehendaki oleh Allah dari sebuah ayat Al-Quran. Nah, kita nggak bisa verifikasi kepada Allah. Ini sudah sesuai dengan yang dikehendaki Allah atau belum? Nggak bisa. Pak Kures ngirim SMS sama Allah, ya kan? Nggak bisa. Ibnu Arabi ngirim SMS sama Allah, bisa nggak? Walaupun kata Ibnu Arabi, wallahi ma katabtu hadzal kitab illa min imla ilahi. Demi Allah saya tidak menulis kitab Al-Futuhat Al-Makkiyah kecuali merupakan dikte langsung dari Allah. Bagaimana proses pendiktiannya? Enggak tahu. Pokoknya dia bilang begitu. Itu 8 jilid hasil dikte Allah kepada Ibnu Arabi. Sama nanti dengan perkataan Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Kata dia, tidak ada satu hadis pun di dalam kitab Ihya Ulumuddin yang saya tidak tanyakan langsung kepada Nabi. Bayangin, 500 tahun Imam Ghazali itu setelah Nabi. Tapi kata Imam Ghazali, tidak ada satu hadis yang tidak saya tanyakan kepada Nabi. Di dalam kitab Ihya ada 467 hadis. Berarti berapa kali Al-Ghazali bolak-balik nanya, ini benar yang dikatakan oleh Nabi, benar enggak?
Itu nanya langsung, karena kalau menggunakan studi hadis agak berat. Sanadnya diteliti ini. Gara-gara saya yang menjadi perawi hadisnya, maka hadis itu mengalami devaluasi harga. Perawinya tidak kredibel. Padahal hadis itu benar dari Nabi, tapi karena perawinya tidak kredibel, jatuh harganya. Karena itu para sufi menempuh cara kasyaf, bertanya langsung kepada Nabi, benar nggak sampean? Kalau dia orang Jawa, ya, benar nggak sampean bicara begini? Kata Nabi, benar. Itu kan gara-gara dia jatuh hadis ini. Saya nggak bisa nanya langsung pada Nabi, nggak tahu kalau Pak Kausar bisa nanya. Qala Ja'far As-Shadiq, banyak syiahnya ya kutipannya ya. Ja'far As-Shadiq, kata dia, innallaha 'allama nabiyahu at-tanzila wa ta'wil. Allah mengajarkan Nabi Muhammad tanzil dan ta'wil, Quran lengkap dengan ta'wilnya. Wa fa'allamahu Rasulullah Aliyan, kemudian Rasulullah mengajarkan kepada Sayyidina Ali ta'wil dari ayat Al-Quran itu. Tapi ini takwil yang diberikan oleh Nabi kepada sahabat-sahabat terdekatnya tidak diedarkan secara luas, hanya di lingkungan yang terbatas. Ya, kayak NCMS inilah. Kalau tafsirnya Pak Kausar tadi disebar di Tanah Abang tentang makna salat, bisa terkena fatwa Majelis Ulama Indonesia ya. Karena itu di lingkungan yang terbatas, sama dengan Nabi mengidarkan tafsir-tafsir tentu di lingkungan para sahabatnya secara terbatas. Karena tidak seluruh ilmu itu bisa dikunyah dengan mudah oleh orang awam. Mahasiswa S3 baru ketemu satu pendapat Ibnu Arabi langsung disebarin di khutbah Jumat, ya repot juga. Ini Al-Ghazali dengan Ibnu Ajibah. Fa'lam anna man za'ama, ini kata Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Kata Al-Ghazali, ketahuilah anna man za'ama an la ma'na lil Qur'ani illa ma tarjamahu zahirut tafsir fahuwa mukhbirun an haddi nafsihi wa huwa musibun fil ikhbari an nafsihi walakin mukhtiun fil hukmi biraddil khalqi kafatan ila darajatihi allati hiya hadduhu wa mahattuhu. Ketahuilah, jika ada orang yang menyangka bahwa makna terhadap Quran hanya makna zahirnya saja, maka dia sedang memberitahukan kepada publik tentang keterbatasan ilmu yang dimilikinya. Walakinnahu mukhtiun fil hukmi, dia keliru biraddil khalqi kafatan ila darajatihi allati hiya hadduhu wa mahattuhu. Seluruh orang ingin dibalikkan seperti ilmunya di atas tadi itu, yang hanya memahami Al-Quran dari makna zahir saja. Jadi kalau ada orang menyangka bahwa Quran, makna terhadap Quran hanya makna zahirnya, itu adalah keliru. Lebih keliru lagi kalau dia membawa banyak orang agar memahami Al-Quran secara harfiah. Dia sedang memberitahukan kepada publik mengenai keterbatasan ilmu yang dimilikinya. Balil akhbaru wal athar tadullu ala anna fi ma'anil Qur'an muttasi'an li arbabil fahm. Makna-makna Al-Quran itu luas sekali. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, inna lil Qur'ani dhahran wa batnan wa haddan wa matla'an. Makna Al-Quran itu berlapis-lapis. Saya kutipkan Ibnu Ajibah. Annal Quran fihi asrar la tatanaha. Quran itu memiliki rahasia-rahasia la tatanaha yang tak terbatas. Wa ma'anin la tuhaddu, makna yang tak berhingga. Wa isyarat wara'adh zahir, dan ada isyarat-isyarat yang berada di balik makna zahirnya. Yaftahullahu biha ala man yasha'u min ibadihi. Makna isyarat-isyarat tadi hanya diberikan, disingkap oleh Allah kepada orang-orang yang dikehendakinya. Dengan sebab apa?
bi barakatil amal bi kitabihi, dengan barakahnya mengamalkan ilmu yang dimilikinya. Karena katanya fa inna man amila bima alima, orang yang mengamalkan ilmu yang diketahuinya, warrathahullahu ilma ma lam ya'lam, maka Allah akan mengajarkan ilmu tanpa seorang guru, karena gurunya langsung Allah. Tahu jujur, langsung diamalkan jujur. Dari mana Pak? Kata istrinya. Enggak, ini dari UIN, padahal tidak dari UIN. Itu enggak bisa. Dapat ilmu begini enggak bisa. Pernyataan Ibnu Ajibah lagi. Kata dia, wa'lam annal Qur'an al-azim lahu zahirun li ahli zahir. Al-Quran memang memiliki makna zahir, itu bisa disingkap oleh orang yang hanya bisa menjangkau kepada makna zahirnya. Wa batinun li ahli batin, makna batin diketahui oleh orang yang menekuni dunia batin. Wa tafsiru ahlil batin la yadzukuhu illa ahlul batin, tafsir batini tidak bisa diketahui oleh orang lain kecuali oleh orang yang menekuni ilmu batin. La yafhamuhu ghairuhum wa la yadzukuhu siwakum, tidak ada yang bisa memahami kecuali yang ahlul batin tadi itu. Wa la yasihhu dzikruhu illa ba'da takririz zahir thumma yushiru ila ilmil batin bi ibaratin raqiqah wa isyaratin raqiqah. Ini sambil latihan listening aja sebenarnya. Makna zahirnya ditangkap terlebih dahulu, kemudian dibawa kepada makna batinnya. Jadi bukan langsung tembus kepada makna batin, dimulai dulu makna zahirnya apa, lalu dibawa kepada makna batinnya. Faman lam yablu fahmuhu lidzauqi tilkal asrar, orang yang tidak sampai perasaannya, nuraninya untuk menyingkap makna batin itu, fal yuslim, pasrah saja. Oh, ilmu saya nggak nyampe, diam saja. Jadi kalau Pak Kausar tadi menjelaskan makna sholat, kok nggak nyampe rasanya, udah pasrah saja sama Pak Kausar. Wala yubadir bil ingkar, jangan segera ingkar terhadap apa yang dikatakan Ibnu Arabi. Fa inna ilmal adwaq min wara'i tawril uqul wala yudraku bitawatirin nukul. Ilmu yang diperoleh dengan nurani, pemberian langsung dari Allah, itu berada beyond, di belakang akal. Wala yudraku bitawatirin nukul, dan tidak bisa ditangkap dengan penjelasan ilmu-ilmu yang terwariskan di dalam buku-buku yang tersebar di lingkungan umat Islam. Jadi kulaannya langsung dari Allah. Kalau ditanya referensinya dari mana, pasti bingung. Lihat tulisan Ibnu Arabi, mana referensinya? Karena langsung dikte dari Allah. Itu kan agak mirip dengan Gus Dur menjelaskan mengenai Wali Songo, kuburan ini, pernah ketemu ini, keturunannya ini. Ditanya referensinya mana Gus? Enggak ada. Bisa menjadi bagian dari pengetahuan itu. Ini Ibnu Ajibah. Ibnu Ajibah ini abad ke 13 Hijriah. Sekarang masuk abad ke abad ke 19 dari Maroko. Ibnu Ajibah ini gurunya orang buta huruf, tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis, tapi dia sampai kepada Allah. Jadi jangan dikira orang yang alim di ilmu tasawuf dia sufi, dan jangan dikira orang yang tidak tahu teori-teori tasawuf dia bukan sufi. Salah satu adalah gurunya Ibnu Ajibah. Buta huruf, tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis, tapi murid-muridnya itu yang mencatatkan apa yang dikatakan oleh Ibnu Ajibah. Maka lahir banyak sekali karya dari orang yang buta huruf ini. Bagaimana cara dia memperoleh ilmunya? Dia bercerita begini. Idza aradtu an natakallama fit tafsiri aw ghairihi, kalau ingin membuat sebuah tafsir, nashra'u fil kalam, aku ngomong aja. Thumma nagibu, tiba-tiba aku merasa hilang. Fakuntu nahussu bil kalam, lalu keluar sebuah untayan kata-kata dari lisanku. Yakhruju minni min ghairi ikhtiar,
Kata-kata yang keluar dari lisanku itu min ghairi ikhtiar, tanpa saya usahakan, tanpa ada upaya, keluar saja kata-kata itu. Ka'annahu as-sahab, seperti awan saja yang keluar dari lisanku. Fatasduru minni ulumun hikamun, maka keluarlah untayan-untayan hikmah dan ilmu pengetahuan. Gimana? Bisa nggak Pak Sulhan kayak begini? Ini Ibnu Aji bakunya jadi banyak. Tapi yang buta huruf itu kan gurunya, bukan Ibnu Aji banyak. Ini Ib'adul Humam an Iqadhil Humam fi Syarhil Hikam. Syarahnya kitab Hikam. Ini yang tadi lapis makna itu. Zahir, batin, had dan matla, berlapis-lapis. Apa intinya? Mungkin gak ada intinya, kayak kulit bawang itu. Disingkap lagi, loh intinya mana? Karena itu penafsiran terhadap Quran ya tak berhingga. Batasi penafsiran Quran hanya yang dikatakan oleh Pak Kures, hanya yang dikatakan oleh Hamka. Itu bagian dari penafsiran, tapi bukan satu-satunya penafsiran. Apa bedanya tafsir sufi isyari dengan tafsir nadhari? At-tafsir as-sufi an-nadhari yubna ala muqaddimat ilmiyah. Jadi tafsir sufi yang nadhari itu dimulai dari premis-premis yang bersifat akademis ilmiah. Disebutin siapa, berkata apa, dan seterusnya. Tapi tafsir isyari, kata dia, fala yartakizu ala muqaddimatin ilmiyah, tidak dimulai dari penjelasan-penjelasan dari ulama-ulama terdahulu, bal yartakizu ala riyadhah ruhiyah ya'khudhu biha as-sufi nafsa, tapi dimulai dari riyadhah yang bersifat spiritual, lalu ilmu itu datang begitu saja, diambil dengan mudah. Ini contoh yang paling gampang saya kira para penyair itu inspirasi kan manusia tidak bisa merekayasa kapan inspirasi itu akan datang. Sudah duduk di depan komputer mau ngetik, membuat puisi, membuat novel, nggak keluar apa-apa. Tapi kadang-kadang lagi nyetir dihunjamkan wahyu puisi oleh Allah. Dia harus minggir, nyari parkir, ketik dulu. Kan contoh sederhana begitu sebenarnya. Kalau nanti dia ditinggalkan, ya lepas, nggak datang lagi itu. Karena itu begitu wahyu turun kepada diri kita, inspirasi turun, segera berhenti dan dicatat. Karena manusia tidak bisa merekayasa kapan inspirasi itu mau datang. Lagi di ruang tunggu pesawat kadangkala yang ngeri itu saya inspirasi datang kalau sholat, kan jadi kacau balau. Gimana tiba-tiba kadangkala kan deras sekali turunnya, sehingga kalau tidak cepat direkam, dicatat, itu akan hilang. Itu bukti manusia tidak bisa menguasai kemampuan dirinya, tidak bisa mendekti Allah. Makanya Quran yang turun kepada Nabi itu di luar kehendak Nabi. Kadang lagi jalan-jalan turun, kadang lagi nunggu 15 hari, nggak turun-turun juga. Surat Al-Kahfi itu surat yang lama sekali mau turun pada Nabi. Ditanya oleh orang-orang musyrik Mekah, coba Nabi jawab, kalau kamu memang seorang Nabi, 3 hal. Pertama, mengenai para pemuda yang tidur di dalam gua. Yang kedua, mengenai cerita Dzulqarnain. Yang ketiga, mengenai ruh. Kata Nabi apa jawabannya? Besok pagi datang ke saya, akan saya jawab. Ternyata wahyunya tidak turun. 3 bulan setelah itu baru wahyu turun.
Tapi wahyu yang turun bukan menjawab 3 pertanyaan itu, tapi teguran kepada Nabi. La taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa an yasha Allah. Mbok ya ngomong, jangan bilang besok akan saya jawab, tapi jawablah insya Allah. Itu sebabnya belakangan banyak yang jadi nabi kan, karena yang terakhir yang di Jombang itu. Saya menyangka kemarin Nabi Cecep di Bandung udah yang terakhir. Ada lagi Nabi, siapa yang di Jombang itu? Tetangganya Pak Sulhan itu. At-tafsir as-sufi an-nadhari, ini tafsir sufi yang nadhari seperti yang Ibnu Arabian disampaikan oleh Pak Kausar tadi itu. Itu yang an-nadhari. Ulama yang menolak tafsir sufi, jangan dikira banyak yang menerima, banyak juga yang menolak. Salah satunya adalah Al-Imam As-Suyuti, kata dia, kalamus sufiyya fil Qur'an falaysa bitafsir. Omongan para sufi tentang Quran bukan tafsir Quran, karena tidak ada referensinya tadi itu. An-Nasafi di dalam kitab Aqaidnya dia berkata, an-nususu ala zahiriha, makna terhadap Quran berdasarkan makna zahirnya. Wal udulu anha ila ma'anin yadda'iha ahlul batin ilhadun. Berpaling dari makna zahir itu adalah ilhad. Apa ilhad itu Pak Kasar? Dulu orang menerjemahkannya ateis, tapi kurang tepat kalau ateis. Jadi ini tekstualis, hanya memahami Quran berdasarkan makna zahirnya saja. Karena itu kata An-Nasafi, berpaling dari makna zahir kepada makna yang dikehendaki oleh orang-orang ahli batin, itu adalah ilhad. Fa in kana qad i'taqada anna dzalika tafsirun faqad kafara. Kata Ibnu Salah yang mengutip As-Sulami, ungkapan-ungkapan para sufi mengenai Quran, kalau dia meyakini itu adalah tafsir, faqad kafara, kafir dia. Tapi untungnya kita diselamatkan Pak Kausar tadi, makna kafir itu banyak sekali. Jangan cepat pesimis. Para petani saja di dalam Quran disebut sebagai kafir. Kamatsali ghaithin a'jabal kuffara nabatuh. Para petani yang menutup benih dengan tanah itu adalah kafir, karena kafir itu adalah yang menutup. Cover buku disebut cover karena dia menutup isinya. Makanya cover dalam bahasa Inggris itu dari bahasa Arab. Katanya sih ngarang, tapi mungkin ngarang. Itu kayak kata almarhum Cak Nur, satu kata yang disumbangkan orang-orang Nusantara terhadap Quran adalah kata kafur yang tercantum di dalam Quran. Fakana mizajuha kafura. Tidak ada di Timur Tengah kata kafur itu. Karena itu kata kafur dipinjam oleh Allah dari bumi Nusantara ini, karena Allah tahu nanti umat Islam akan banyak di Nusantara, satu aja sudah cukup representatif untuk masuk ke dalam batang tubuh Al-Quran. Fakana mizajuha kafura. Kalau Persia lebih banyak lagi. Makanya ada judul buku namanya Al-Alfat Ad-Dakhila fi Wasfi Ayatil Jannah. Kata-kata non-Arab dari Persia mengenai perumpamaan-perumpamaan sorga masuk ke dalam Quran. Bukan bahasa Arab, Persia. Firdaus, Aden, Jahannam, banyak sekali. Jadi Persia juga menyumbang banyak terhadap perbendaharaan kata di dalam Quran. Ini kan untuk kalangan terbatas kan, ahlul batin. Kalau ahli zahir kan di luar. Oke. Karena itu ada ulama yang membuat persyaratan, tafsir sufi bisa diterima kalau memenuhi persyaratan ini. Salah satunya dia tidak keluar dari jangkauan makna gramatik yang diniscayakan oleh pengertian bahasanya. Makanya dahulu tafsir batin banyak yang ditolak. Tafsir batin diasosiasikan dengan tafsirnya kelompok Ithna Asyariyah dan kelompok
Syiah Ismailiyah. Makanya sebagian orang memisahkan antara tafsir batini dengan tafsir sufi. Harus ada penjelasan dari yang lain, jadi tidak boleh bertentangan dengan akal sepenuhnya. Betapapun liarnya sebuah penafsiran, baik dia yang sufi isyari maupun sufi yang falsafi, yang nadari, harus berada di dalam jangkauan akal manusia. Ini persyaratan yang dibikin oleh para ulama belakangan. Karena itu menarik tafsir yang dikembangkan oleh Ibnu Rushd. Kalau tadi Pak Kausar Ibnu Arabi. Ibnu Rushd di dalam kitab Faslul Maqal Fima Bainal Hikmati Wasyari'ati Minal Ittisal, halaman 19 baris ketiga dari atas. Kata Ibnu Rushd, anna syari'ata idza nataqat bihi, saya hafal. Anna syari'ata idza nataqat bihi fala yakhlu imma ayyakuna muwafiqan lima adda ilaihil burhan au mukhalifan bihi. Fa in kana muwafiqan fala qaula hunalik. Tapi wa in kana mukhalifan tuliba hunalika ta'wiluhu. Syariat itu ada dua, ada syariat yang sesuai dengan akal, kalau itu tidak ada masalah. Ada syariat yang bertentangan dengan akal, kalau bertentangan dengan akal tuliba hunalika ta'wiluhu, maka syariat itu harus ditakwilkan. Harus ditakwilkan. Ini Ibnu Rushd, filosof dia, tapi tidak dikenal sebagai sufi, dikenal sebagai filosof. Ini kitab-kitab tafsir yang bercorak isyari, yang bercorak sufi isyari. Al-Kusyairi ada judul bukunya Lataiful Isyarat. Ibnu Arabi saya kutipkan, walaupun diperselisihkan apakah tafsir Ibnu Arabi ini karya dari Ibnu Arabi atau tidak. Banyak para peneliti menyatakan tafsir ini bukan tafsirnya Ibnu Arabi. Tapi saya punya judulnya ya tafsir Ibnu Arabi. Mufassir yang bercorak isyari sufi, ranking pertama itu Ali bin Abi Thalib. Kok bisa ya Imam Ali bin Abi Thalib? Bukan Syiah saya, bukan ya. Ini di bukunya begitu. Abdullah At-Tustari, Al-Hakim At-Tirmidzi, Abu Mansur Al-Hallaj, Abu Hamid Al-Ghazali, Abul Hasan Asy-Syadzili, Ibnu Athaillah As-Sakandari, Haidar Amuli. Teman-teman Syiah pasti tahu ini. Siapa Haidar Amuli? Sadruddin Syirazi. Ini populer di lingkungan teman-teman Syiah. Saya ngoleksi beberapa, baca aja, sekedar tahu kan gak apa-apa. Seperti saya ngoleksi buku-buku tafsirnya Ahmadiyah, buku-buku tafsirnya Mirza Ghulam Ahmad. Saya punya konsep kewalian dari Mirza Ghulam Ahmad. Judul bukunya Hamamatul Busyra. Diksinya keren sekali bahasa Arab. Kalau ada waktu, suatu waktu bisa kita bahas tuh buku-buku Mirza Ghulam Ahmad versi bahasa Arabnya, biar kelihatan cita rasa bahasa Arabnya. Ini yang populer. Ada yang tidak populer, tapi dia dikenal sebagai mufassir dengan corak isyari sufi juga. Contohnya adalah Sayyidina Umar Ibnul Khattab, biar imbang. Tokoh ini biasanya kurang populer di Syiah. Umar Ibnul Khattab, Sayyidina Umar Ibnul Khattab adalah tokoh yang mengembangkan juga tafsir isyari, sama dengan Ibnu Abbas. Misalnya ketika turun ayat Al-Quran, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, justru Sayyidina Umar menangis. Kenapa menangis? Ditanya oleh Abu Bakar As-Siddiq. Karena kata Sayyidina Umar, kalau pertolongan Allah sudah datang, kemenangan sudah diraih, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, kalian semua menyaksikan orang-orang berduyun-duyun masuk ke dalam agama Islam, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Itu artinya ajal Rasulullah sudah dekat. Rasulullah tidak pernah menjelaskan itu.
Itu salah satu contoh tafsir isyari yang dikeluarkan oleh Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Sama nanti dengan Ibnu Abbas menangis ketika ada ayat Al-Quran turun, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini aku sempurnakan agama, akmaltu lakum dinakum, agama kalian. Menangis Ibnu Abbas. Ini turun pada waktu Nabi melakukan haji di Arafah. Karena 80 hari setelah itu Rasulullah sudah meninggal dunia. Tafsir Sufi Ibnu Abbas. Ini contoh tafsir bil isyari yang dikemukakan oleh Ibnu Athaillah Sakandari atau Ibnu Athaillah al-Iskandari atau Ibnu Athaillah al-Iskandarani, berbagai bacaan. Yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Kata dia, apa yang dimaksud dengan firman Allah? Allah mengeluarkan mereka dari kegelapan pada cahaya. Kata dia, Allah mengeluarkan mereka min dhulumatil kufri ila nuril iman, dari gelapnya kekafiran kepada cahayanya keimanan. Wa min dhulumatil bid'ati ila nuris sunnah, dari gelapnya bid'ah kepada cahaya sunnah. Wa min dhulumatil ghafla ila nuril yaqdhah, dari gelapnya lupa kepada Allah kepada cahaya ingat terus kepada Allah. Wa min dhulumatil hududi ila nuril huquq, wa min dhulumati talabati dunya ila nuri talabil akhirah, dari terus mencari dunia kepada mencari akhirat. Kata Ibnu Athaillah Sakandari, jangan keliru. Karena ada orang yang kaya raya, harta ada pada tangannya, tapi tidak ada di dalam hatinya. Ad-dunya fi aidihim, dunia di tangan mereka. La fi qulubihim, tidak ada di dalam hati mereka. Tapi tidak sedikit orang miskin, dunia tidak ada di dalam tangannya, tapi ada di dalam hatinya. Kebalik-balikan. Karena itu bagi para sufi bukan soal kaya atau miskin, tapi hatinya punya keterkaitan erat tidak dengan dunia itu. Ini enak dipidatokan tapi susah diamalkan. Susah sekali diamalkan. Makanya ujian para pengkhutbah agama itu mengamalkan apa yang dipidatokan. Saya hanya mengutip, bukan menyuruh untuk melakukan. Biar enggak terkena firman Allah, kabura maqtan indallah, dosa besar bagi orang yang menyuruh orang lain berbuat baik tapi melupakan dirinya. Kata para sufi Ibnu Athaillah, janganlah kalian menjadi jarum menjahit seluruh baju orang tapi dirinya telanjang. Jangan mencari seperti batu asahan tuh, menajamkan seluruh pisau tapi dirinya tumpul. Enak dipidatokan tapi selalu bermasalah kalau dilaksanakan. Kita harus sabar. Kalau ceramah kan begitu ustadz-ustadz kan, kita harus sabar. Lagi bawa istri, kata istrinya boro-boro. Kita harus baik terhadap anak, anaknya dibawa. Kata anaknya di pojok, boro-boro. Itu rahasianya kenapa para penceramah jarang bawa istri dan anak. Karena yang paling tahu rahasia penceramah kan anak istri. Jangan selalu bawa Pak Arif, agak bahaya Pak. Ini Quran nih dikeroyok, tafsir isyari, tafsir falsafi, birra'yi bil ma'thur. Ini ada orang-orang yang mencari makna batin ini, pengikut Rumi, mencari makna batin dari Al-Quran dengan menari-nari, cepat berjumpa dengan Allah. Tapi Abul Hasan Asy-Syadzili yang mendirikan tarekat Syadziliyah, Ibnu Athaillah Sakandari adalah mursyid yang ketiga. Ada yang ini nih. Ini Kiai Abdullah Salam yang menolak Gus Dur ketika datang ke rumahnya waktu Gus Dur menjadi presiden. Dalilnya ayat Al-Quran, innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha.
Kalau para pembesar negara datang kepada sebuah daerah, pasti dia akan merusak daerah itu. Ditutup pintunya. Gus Dur presiden, nggak boleh masuk. Akhirnya Hadam Kiai Gus Dur masuk ke dalam lewat dapur, kemudian kata Kiai Abdullah Salam, tanya sama Durrahman, datang ke sini sebagai presiden atau sebagai ponakan saya? Kalau sebagai ponakan saya, masuk lewat pintu dapur. Gus Dur lewat pintu dapur masuk. Presiden, ini Kiai Abdullah Salam almarhum. Kemarin saya ziarah ke kuburannya di Kajen Pati. Ada kiai-kiai yang begitu itu. Nah ini nih, Bu Amani kesini juga kan? Sudah Syekh Hisam Kabbani. Ciri-ciri tarekat Syadziliyah biasanya dekat pada kekuasaan. Salah satu aja contohnya nih, Pak Arif ya, jangan banyak-banyak. Tarekat Naqsyabandiyah kan juga kuat, dari Syekh Khatib Sambas ke Syekh Abdul Karim yang kedua di Banten, Serang. Tapi karena model untuk menjadi murid tarekat Syekh Abdul Karim, dicek dulu, nggak bisa sekarang datang sekarang ditalkin tarekat, dipegang dulu dadanya, belum sanggup. Udah 3 bulan lagi nanti kamu kesini, dicek lagi. Nggak bisa lagi, dicek lagi, nggak bisa lagi. Untungnya ada Kiai Talha Cirebon, ada Abah Sepuh Suryalaya yang menalkin tarekat secara masif, terstruktur dan sistematis. Akhirnya tersebar di mana-mana Naqsyabandiyah Qadiriyah itu. Karena orang tidak dicek lagi dadanya, sudah pantas nggak menjadi murid tarekat. Nah akhirnya udah anak kecil ikut ditalkin semua. Walaupun belakangan sepeninggal Abah Anum jadi pecah kan. Ini agak miris sebenarnya Pak Kausar. Organisasi sufi pecah. Ada tarekat tandingannya kan, ngeri kayak begini, ngeri. Mestinya nggak boleh terjadi kan, idealnya nggak terjadi. Kalau partai ada 2 kepengurusan kita paham. Tapi kalau organisasi tarekat mestinya nggak boleh terjadi. Saya kira itu sebagai pengantar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.